Lagi-lagi harga BBM naik dan ini bukan cuma sekedar kabar biasa. PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya ditahan atas dugaan korupsi anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Ini IHSG ambruk 4%. Skandal korupsi program makan bergizi gratis atau MBG semakin meluas. Tahun ini, rasanya napas kita jauh lebih pendek. Tiap kali buka mata, selalu ada kabar yang bikin langkah terasa lebih berat. Dari harga-harga yang gak masuk akal, berita orang-orang di atas yang kehilangan nurani, sampai kita yang di bawah, pelan-pelan kehilangan rasa percaya. Jelas pastinya nggak adil ya, gitu. Cuman memang di posisi secara mungkin karena kita kebetulan tinggal di kota. Dan kebetulan kita bekerja ya masih asal pekerjaan dan penghasilan kita itu masih bisa memenuhi kebutuhan kita, ya kita masih bisa menghadapi semuanya. Di bawah kita layernya juga masih banyak. Kalau misalkan saya bilang nggak adil, tentu itu memang nggak adil, tapi ada yang jauh lebih merasakan ketidakadilan itu. Cuman untuk orang-orang yang jauh lebih di bawah kita, yang mungkin tidak seberuntung kita untuk mendapatkan banyak fasilitas lain, fasilitas yang diberi sama negara atau misalkan sama daerah, sebenarnya nggak ada kata yang tepat untuk menjelaskan. Ironi itu sebenarnya mungkin terlalu simpel juga sih untuk menjelaskan gitu. Dinamika belakangan ini seakan-akan jadi kabut tebal yang membuat pandangan sejengkal kaki saja tidak terlihat. Sebenarnya kalau kita lihat di sosial media, memang kita sering sih nemuin kayak membuat isu-isu yang negatif. Dan ada beberapa suku yang disudutkan di situ. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya kita bilang kita ini hidup bermasyarakat pasti selalu berdampingan. Memang framing akhir-akhir ini kita disuguhkan bahwa semuanya itu meresahkan lah. Sebenarnya sangat beresiko. Karena dengan apalagi Indonesia ini kan negara yang sangat luas, suku, ras, agama sangat-sangat banyak. Jadi kalau misalnya sampai dipecah belah seperti itu, ya bisa jadi rusuh lah. Seperti apalagi sekarang kan ada banyak isu-isu kayak mal-mal besar, pemilik-pemilik mal besar atau properti yang besar-besar itu pasang pagar-pagar yang tinggi-tinggi gitu. Apakah dari isu bahwa ada kerusuhan besar dan sebagainya? Jelas itu juga meresahkan dan bikin kita takut. Oh, beneran nggak ya ekonomi bakal goyang nggak ya? Kata orang, ini sih titik terendah. Tapi anehnya, setiap pagi jalanan tetap penuh. Kita tetap bangun dan bahkan masih tetap berjalan. Sedikit sih ada pasti, tapi ya kita jalani ya mas. Yang penting kerja. Paling sing beda ya kesulitan di nyari solar itu, kelangkaan solar. Ya terkadang masih. Ya itu tadi karena cari kerjaan susah, lebih baik susah kerja daripada susah mencari kerja. Mungkin harapan itu bentuknya bukan keajaiban yang mengubah semuanya dalam semalam. Mungkin harapan itu sesederhana melihat anak-anak kita masih bisa tertawa besok pagi. Ya mungkin ke pendidikan sih. Pendidikan siapa tahu gratis. Semuanya. Misalnya kan itu kunci utama untuk ke belakangnya nanti anak-anak kita. Satu yang jelas ya, jadi terharu ini. Karena saya mencintai Indonesia. Mau diapain pun ya, Indonesia harusnya sih bisa diperbaiki pelan-pelan. Meskipun mungkin butuh waktu yang sangat panjang, mungkin nanti Indonesia bisa jauh lebih baik 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, itu kan kita nggak pernah tahu. Harapannya sih Indonesia ini semakin banyak orang berpendidikan. Otomatis kita berpikir juga semakin dalam, nggak cuma sekedar minta kasih makan, tak kasih uang, kamu ikut demo dan sebagainya. Semakin kita punya nilai, otomatis kita nggak mudah untuk dibayar atau kita mudah untuk digoyahkan pendirian kita. Ya itu masih ada. Jalan di depan masih panjang. Tapi selama kita menolak untuk saling melepaskan, doa kita akan selalu lebih besar dari rasa takut. Seperti mereka yang menganggap bahwa kuat adalah mandatori.
mereka yang bekerja dengan hati, mereka yang berharap tanpa henti. Semoga lelah hari ini dibayar lunas esok hari. Untuk Indonesia yang merawat harapan. Untuk Indonesia yang merawat harapan. Untuk Indonesia yang merawat harapan.